Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Asia. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan, di mana saya akan membahas atau menjelaskan mengenai ringkasan studi kasus pengadilan dengan nomor perkara 42 Perdata Gugatan /2025 Pengadilan Agama Pontianak dengan kategori perkara kewarisan atau perdata agama. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah yang pertama penggugat. Adapun penggugat satu yaitu warga Kota Pontianak yang bekerja sebagai wira swasta yang diwakili oleh kuasa hukum yaitu Nurliansyah SH. Dan adapun penggugat dua, warga Kota Pontianak yang bekerja sebagai wira swasta dan diwakili oleh kuasa hukum yang sama. Dan adapun tergugat 1 dan 2 yaitu warga Kota Pontianak yang bekerja sebagai wira swasta, dan tergugat 3, warga Kota Pontianak yang bekerja sebagai wira swasta yang diwakili kuasa hukum yaitu Fitriani SH. Dan yang terakhir turut tergugat. Adapun turut tergugat 1 yaitu Dr. Andus Mulyani MS bin Mansur, dan adapun turut tergugat 2 Halawani Husaini ST binti Mansur. Dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah sengketa warisan atau sebidang tanah milik almarhum Dr. Andus Sudirman bin Mansur di Jalan Padat Karya Pontianak yang dijual oleh sebagian ahli waris atau tergugat 1 dan 2 kepada pihak ketiga atau tergugat 3 tanpa persetujuan ahli waris lain atau penggugat 1 dan 2, sehingga menimbulkan kerugian dan dianggap melawan hukum. Dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah yang pertama, almarhum Dr. Andus Sudirman bin Mansur meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Yang kedua, berdasarkan putusan sebelumnya para pihak adalah ahli waris sah. Yang ketiga, tanah warisan dijual oleh tergugat 1 dan 2 kepada tergugat 3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain, serta dilakukan di bawah tangan dan di bawah harga pasar. Dan yang terakhir, penggugat menilai tindakan jual beli tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris lain. Dalam perkara ini, penggugat juga memberikan tuntutan atau petitum kepada majelis hakim. Yang pertama, dengan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan perbuatan jual beli tanah warisan oleh tergugat 1 dan 2 kepada tergugat 3 adalah melawan hukum. Yang kedua, meminta agar tanah tersebut dikembalikan ke para ahli waris. Yang ketiga, memohon sita jaminan atas tanah sengketa agar tidak dialihkan atau dibangun lebih lanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan perbandingan, yaitu dalam doktrin hukum waris Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia, setiap tindakan atas harta warisan harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Jual beli tanpa persetujuan semua ahli waris dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan pentingnya prinsip persetujuan bersama atau musyawarah dan iktikat baik dalam transaksi harta warisan. Juga sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya yang membatalkan transaksi sepihak atas harta warisan. Nah, adapun bagian terakhir yaitu amar akhir putusan pengadilan, di mana majelis hakim menyatakan yang pertama mengabulkan gugatan penggugat sebagian, yang kedua menyatakan perbuatan jual beli tanah warisan oleh tergugat 1 dan 2 kepada tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum, yang ketiga menyatakan jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum, yang keempat memerintahkan agar tanah tersebut dikembalikan ke para ahli waris almarhum Dr. Andus Sudirman bin Mansur, dan yang terakhir mengabulkan permohonan sita jaminan atas objek sengketa. Nah, perkara ini menegaskan bahwa jual beli harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah melawan hukum, dan pengadilan berwenang membatalkan transaksi serta memerintahkan pengembalian objek warisan kepada para ahli waris yang sah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai studi kasus tentang pengadilan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.